adalah bagaimana kita membuat satu video ya. Nah, dari satu video itu seperti yang udah di-share, kita bisa melihat semua dibutuhkan sumber data. Ya, sumber data itu berarti berupa foto-foto dan video-video ya. Nah, foto-foto dan video itu yang dibutuhkan dalam satu pembuatan satu movie ya, satu klip video. Nah, di hari ini kita akan diajarkan oleh Lause Jojo bagaimana cara kita mengambil angle-angle menggunakan HP kita atau kamera kita supaya apa hasil yang kita inginkan itu bisa dapat berjalan dengan baik ya. Oke, kita langsung aja langsung aja silakan. Oke, untuk share screen-nya sepertinya sudah terlihat ya semuanya. Baik, jadi di pertemuan ketiga kali ini, Koshe dan Yenlosa akan menjelaskan terkait dengan kamera angle. Nah, mungkin teman-teman semua yang masih belum paham sebenarnya kamera angle ini apa sih? Nah, mungkin di pertemuan pertama kita belajar bagaimana mengedit video Betul. dari mulai basic hingga pemberian efek, audio dan masih banyak lagi. Di pertemuan kedua kita sudah belajar bagaimana membuat video, kita mencari bagaimana mencari materialnya loh, Betul. seperti yang kemarin Hoshi ajarkan, bagaimana menggunakan Pinterest, Google Lens, dan pengaplikasian ke dalam video-video tersebut loh, Seth. Betul. Dengan kata-kata kunci. Ya, Betul, bagaimana selama ini kita menggunakan bahasa Indonesia ke dalam Chrome, sehingga hasilnya seperti biasa-biasa. betul, Tapi asalkan kita sudah tahu kata kunci, kita transkripkan sumber datanya kalau berhubungan dengan yang Buddha, di keagamaan kita pakai bahasa Mandarin. betul. Dan Mandarin nanti kita akan masukkan, dia akan muncul di dalam yang gambar-gambar yang sudah sesuai dengan AI. Seperti itu, ya. Oke. Jadi di pertemuan kedua ini Hoshi review bahwa sebenarnya kita harus melek teknologi loh, Seth. Betul. Di mana dengan adanya beberapa kata kunci yang kita butuhkan, kita dapat membuat sebuah karya berupa video Tepat sekali. untuk penggunaan di Photong. Betul. Nah, Ya, di pertemuan ketiga berbicara soal Photong, kita harus memberitahu bahwa sebenarnya untuk pengembangan Photong itu seperti apa loh, Seth? betul, betul. Nah, salah satunya adalah kamera angle. Kamera angle. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong kamera angle, mungkin Yen Lose tahu nggak sih kamera angle itu apa? Kamera angle waktu kita akan melakukan dokumentasi dalam setiap acara yang ada di Viara, kita harus tahu apa sih dari sudut mana kita harus mengambil. Ya, berapa besar dari satu foto yang harus kita ambil dari sudut ruangan, komposisi orang yang ada di dalamnya, penjelasannya, resolusinya, apa Betul. yang mau kita fokuskan dan sebagainya. Nah, itu kita sebutkan kamera angle secara kalian dari fotografer. Betul. Jadi di sini Hoshe akan dan Yen Lose akan mencoba menjelaskan sedikit nih kira-kira kamera angle dan mengubah persepsi banyak orang Betul, Lose. betul sekali. Bagaimana kalau misalnya mau foto bagus harus pakai kamera. Betul, betul. Tapi bisa nggak sih pakai kamera handphone? Nah, jadi semuanya nggak ada alasan Lose. Kalau misalnya, Hoshe cuma punya handphone nih. Nah, harus teman-teman tahu semuanya bahwa Hoshe mempelajari semua ini dari 2016 kalau saya Betul. menggunakan handphone. Menggunakan HP. Jadi yang Betul. kita pelajarin di sini adalah menggunakan handphone. Oke. Ya, Di sini Hosea sudah ada cover yang Hosea share screen namanya kamera angle di pertemuan ketiga. nah, Oke. mungkin langsung jadi sebelum kita mulai, ya pelajarannya harus tahu ya para peserta, apa yang kita buat ini adalah untuk acara-acara di kegiatan ziarah kita. Nah, apa yang kita ajarkan ini juga berdasarkan ajaran bimbingan dari PR pusat kita di Kaohsiung ya di Betul. Taiwan ya. Jadi, nah kita juga seragamkan bagaimana sih dalam pembuatan acara ini dari sudut angle apa yang mau kita fokuskan atau yang mau kita foto dan sebagainya. Betul. Sehingga hasilnya pun tidak lagi lari jauh-jauh seperti yang udah di-share tadi itu. Nah, kita juga mengikuti dari PR pusat lagu Betul. suci lagu apa. Hmm, Nah, nanti kita tambahkan lagu pinginnya itu sama arti Indonesianya. betul. Gitu. Jadi bagaimanapun kita punya satu referensi loh. Satu referensi dan satu guidance Betul. satu ya. Kita Arah. punya aturan, ada Arah. arahan juga bagaimana kita membuat video bahwa oh kita harus seperti ini, seperti Betul, ini. betul. Nah, di sini Hoshia sudah rangkum.
Kira-kira bagaimana cara pengaplikasiannya? Dan pasti semua bisa ya, Losi ya? Pasti Ya, semuanya bisa. oke, kita lanjutkan. Oke, di sini Hoshi lanjutkan. Oke, sebenarnya kamera angle atau angle kamera ini apa sih? Nah, kamera angle ini adalah posisi atau sudut pandang Mas, yang Betul. Hoshi tadi sebut Hmm, bahwa saat pengambilan gambar atau merekam video, kamera bisa ditempatkan di berbagai sudut pandang betul, untuk menciptakan efek visual yang berbeda dan menyampaikan pesan tertentu kepada penonton. betul. Di sini Hoshi itu mau kasih tahu bahwa dengan sebuah foto itu bisa menggambarkan sesuatu, misalnya kegiatan, ekspresi seseorang, dan ada momentum tertentu yang mungkin teman-teman harus bisa melihat, oh sepertinya kalau misalnya acara ini akan memberikan ekspresi apa, Ada sesuatu makna yang bisa kita kirimkan tanpa harus berbicara, tetapi melalui betul, foto-foto dan video. betul Oke. sekali. Oke, di sini Hoshi akan lanjutkan. 2024年6月29日 Oke, 至30日， ini 全球性 ini 的电影 adalah 节 video 在 yang 今年热 dibuat 烈的 oleh 气氛 Wihara 中 Pusaka. 同步 Betul. 举行。来自 Kira-kira ini video apa 数 sih, 千 Wasa? 名的干部参与， Kelas 本 Singkat 次 Pak. 集训班 Oke, 多样 Hari 性 kelas 的活 tanggal 动， Sabtu dan 旨在提升干部 Sabtu 们的 dan Minggu 能力与 kemarin. 素质，为 Ya. 未来红道 Dan 打 pembuatan 下坚实 videonya 基 mereka 础。 itu 社 juga 会 cepat 部 sekali. 长 Semua 调 kita 查 mengirimkan 方 foto 认 dari 此 semua 次集 tempat. 训班的课 Semua harus 程内 pada 容丰 tangan. 富且 Yang 新 sekali 颖 ini 刺激， biasa 大的 pakai 用 dua 富有游 jempol 戏 dan 题材， sebagainya. 不 Nah, 盛 sekali 开 ini 无 memang 所 agak 执着， berbeda. 必得源流。 Pakai 课 mode 程不仅 tangan. 强调 Nah, 心灵 langsung 素养的重 digabungkan 要 dalam 性， waktu 还展 sekejap. 出了在执 Mereka 行过 kalau 程 memberikan 中如 satu 何保持 aturan 期 yang 待 sama, 不执着的心 langsung 态， bisa dibuat 最终 video 达 dalam 到 waktu 源流 satu 通 hari. 达的境 Betul. 界。 Ya, 至 dan 尊老 untuk 大 sekali 人 kita 慈 juga 悲 bisa 指示， satu hari 鞭策 Indonesia 激励， mulai 给 bisa 予意义， mengikuti 勉励大家修道， mengikuti 循事时 kecepatan 断 dari 正 cara 言行， pusat kita 立 dalam 志正念， pembuatan 事后及时忏 fotografi 悔， dan 以 editing 复 ini. 盈盈。 Nah, 修道 cuman 人 kita 要 terlambat 完成 satu hari 天 hari 命， Selasa 圆 itu 满 bisa 庆典，不 selesai 分尊卑， karena 坚 kita 持其 lanjutkan 所 dengan 获的每一步， pengisian lagu 皆为意 suci 义。礼节 Umi 要记 Chai 住， Shui 无论 dengan 遭遇如何， di 皆与 versi 上天领航， Indonesianya 精 ya. 诚 Betul 仁义， sekali lagi. 循守本性， Jadi di 成就 sini 一 Hoshi 切意义。 berharap 新的干 dan 部 yang 要 kelas 明白， ini 功德 ini 由心 dapat 而来，修道 memberikan 当了愿而 sumber 归， daya 莫 manusia 待 loh 我 San. 离去，愿 Kita 乃 bisa 大愿未 membuat 了， tim 功德不 seperti 竭。 tujuan 修 utama 道路 kita 上，勿孤独， dapat 放下自 mengembangkan 我，向着心道 wihara 前进。 kita menjadi 真 lebih 人 luas. 与道相连，修办路上多鼓励，方能功圆果满。雨点传释耀东讲述读经班的经营与度化。这一课程详细讲解了如何有效经营读经班，并在其中进行成全度众。通过深入探讨学习，了解如何将读经班打造成为学习与修行的最佳平台，并通过实际案例分享，进一步了解了经营管理的技巧与方法。王典传是秀艳讲述童军在读经班的体现。 Seperti kita bisa lihat dalam satu acara kelas singkapan ini pelaksanaan kebajikan para kader, ya, Wihara Pusat memberikan beberapa angle, ya, dan untuk penampakan satu ruangan secara penuh dari atas, dari bawah, samping, kanan, untuk penceramah satu orang dua orang, ataupun mau kita fokuskan, mungkin kita dalam keadaan untuk diskusi, ya, nah bagaimana dengan keseriusan, ya, nah ini adalah juga penggabungan dari beberapa foto dari seluruh dunia Pakuan Hujan dan juga dari Indonesia kita ada membuat satu video peserta dengan satu moving ya slow motion atau medium motion ya kalau kecepatan juga agak cepat nggak cepat tapi pelan juga nggak pelan ya bisa kita lihat. Nah di sini kita menggabungkan semuanya. Nah yang cuma dari Tao Chung Sin itu dia dibuat dengan keterangan apakah yang dilakukan selama kelas ini, apa sih maksud dari kelas ini. Nah, topik-topik penceramah, topik-topik itu mengandung apa dan tujuannya dari kelas ini untuk apa dan harus melaksanakan apa. Seperti yang kita dengar dengan tulisan Mandarin. Nah, cuman kita Indonesia sendiri mengambil hikmahnya lebih berbeda, kita mengisi dengan lagu suci. Betul. Supaya nanti lagu suci ini bisa dipakai di kelas manapun di seluruh Indonesia, baik kelas hari Minggu maupun kelas reguler yang di-share melalui Zoom, ya, kelas hari Rabu dan hari Selasa. Dan mengandung arti-arti bahasa Indonesia sehingga pemahaman wejangan suci para Buddha Dewa yang dibuat menjadi lagu suci bisa dipahami oleh semua umat di seluruh Indonesia besar. Baik, di sini kita lihat video Taiwan cukup kreatif ya, Lause. Nah, dengan pengembangan, penggabungan dari foto-foto di seluruh dunia, dengan foto-foto yang ada di seluruh dunia, Lause.
membuat video yang cukup 成员们也 rapi 各自 Rosa. 挑选10组中各 Nah, 自2 di 队的 sini 组 Coach 员， sudah 这组员们 punya 上场 waktu 集 untuk 中，完成 membongkar Rosa. 归队。 Kira-kira 今年未 kebutuhan 来 apa 经 saja 济 yang 自 dibutuhkan 然人 Rosa 才辈出，舍我其 dalam 谁， pembuatan 同 video 为道 itu. 勿往前冲，历月了愿有始 Kita 弗宣， tunggu 天人共伴，管 hampir jadi 就莫 selesai. 好生 kalau 老大 kita 人 lihat 喜 ini 悲。 banyak sekali dan ditutup oleh lagu apa Kecenderungan ya jangan Suci hadir pada waktu hari Sabtu hari pertama ya hari kedua mesti Lautaro yang hadir jadi buat dengan satu PPT seperti ini track dengan ada suara simpon nah itu kita bisa ngikutin cara-cara tersebut dengan baik ya nah, jadi saya juga mengajak di sini pelajaran sebagai seorang kader ya yang bisa membantu di piaraan dari masing-masing. Jadi setiap kelas yang ada peran tugasin di piaraan masing-masing, kumpulkanlah video-video dan foto-foto selama kelas 2 hari tersebut. Kelas yang terjadi 1 hari tingkatan sama foto biasanya. Ya, dan nanti bisa dikumpul di dalam suatu photograph yang kita sediakan di grup ini. Nah, Anda bisa membuat video masing-masing di setiap kota masing-masing dengan foto-foto tersebut. Nah, saya minta foto-foto tersebut dari masing-masing kota dimasukin dalam folder yang nanti akan kita buat masing-masing. Nanti dari Jakarta akan membuat satu lagi gabungan, video gabungan. Ya, video gabungan seperti yang host share tadi atau yang sudah dibagi kepada Anda semua. Nah, nanti lagu yang gabungan dengan foto-foto dari semua ya Pokong Cencan Indonesia di semua kota Indonesia, kita membuat jadi satu lagu suci. Jadi dimanapun bisa dipakai bersama-sama ditambah lagi dengan masing-masing punya vihara yang sudah buat. Ya, oke, Rosa Jojo bisa kita Jadi lanjutkan. dengan pengembangan video Rosa dapat meningkatkan wihara kita masing-masing Betul, ya. bisa digunakan membuat umat yang sudah hadir, baik yang baru maupun yang lama makin semangat, mengingat fotonya, yang baru bisa mengikuti para kader-kadernya, senior-seniornya. Dan juga kita bisa lakukan untuk perlintasan umat, ya. Betul sekali Rosa. Nah, termasuk yang kalau yang minggu kemarin kita belajar itu dengan CapCut itu bertuah foto-foto suci wejangan. Nah, nanti semua wejangan-wejangan Shenpo yang biasa kita dapat, nah nanti di Indonesia bisa membuat satu lagi yang baru itu berada arti Indonesia dan ingin. Ya, nah nanti masing-masing dapat 10 wejangan, nanti ada inginnya bagaimana ditambah, bagaimana ada arti Indonesianya. Nah, nanti 10 foto wejangan atau 10 wejangan suci masing-masing satu orang dibuat satu movie pendek kurang lebih 1 sampai 1,5 menit. Betul sekali. Ya, sehingga orang bisa baca dengan ada animasi, dengan instrumennya dan sebagainya. Jadi wejangan suci itu kalau kita jujur, kita kalau tulisan aja kan malas, kita nggak pernah baca, jujur. Betul. Betul sekali. Tapi kalau kita membuat satu paket yang sangat bagus, itu akan dilihat oleh semua orang. Nah, nanti wejangan suci akan kita maupun video gabungan akan kita masuk ke YouTube di Payang Indonesia. Oke? Betul sekali. Menghemat waktu, kita langsung masuk lanjutkan ke PPT. Oke, Rosa, kalau Jose tanya tentang kamera angle, Rosa udah tahu. Sudah pasti, karena kita sudah lakukan. Tapi Rosa tahu nggak kalau misalnya di kamera angle itu ada nama-namanya dan ada kemudahan untuk pembuatannya, Rosa? Sudah tentu pasti ada, karena setiap HP itu fungsinya semua hampir sama. Dan fungsinya sama, tinggal lengkap dan tidak lengkapnya, tergantung dari tipe HP masing-masing, termasuk kejelasan, Betul. hasil cepretan kita atau hasil rekaman kita. Nah, di sini Rasul Juja akan membantu kita semua menjelaskan fungsi-fungsi arti tersebut dan hasilnya bagaimana. Oke? Oke, Yang pertama, di sini Jose sebenarnya hanya satu Rosa yang dibutuhkan dalam pembuatan video, betul. yaitu grid. Nah, sebenarnya grid ini apa sih? Grid itu adalah garis-garis Peletakan pembantu, posisi. garis pembantu di mana membantu kita dalam membuat video. Nah, di sini Jose punya satu video di acara hari Minggu kemarin Betul. di foto Jose. Betul. Nah, di sini kalau dilihat garis-garis ini terlihat di sebuah foto Jose. Mana yang Bagaimana? mau kita fokuskan, Betul. dan mana posisinya bagaimana. Benar sekali. Sekali. Jadi kamera angle ini adalah bagaimana kita bisa melihat sudut pandang dalam sebuah foto tanpa kita memberitahu seseorang bahwa ini foto apa sih. Betul. Nah, orang langsung tahu, oh ternyata di sini adalah
seseorang yang sedang belajar Dharma loh, Sir. Dengan cara memfoto seperti itu loh, Sir. Nah, ini kebetulan Popo loh, Sir. Poponya loh, Sir nih, Hoshe. Betul. Nah, jadi grid ini berguna untuk membantu kita loh, Sir. Nah, pertanyaannya, grid ini ada nggak sih di semua handphone? Jawabannya ada. Jadi, Hoshe berharap mungkin teman-teman dibiasakan pemakaiannya supaya hasilnya akan lebih maksimal. Ya, saya yakin semua orang pasti udah bisa foto. Ya, tapi kalau kita menggunakan grid, tangan kita akan lebih mantap karena kita tahu posisinya itu harus segi empatnya atau bagaimana centralize-nya sama pinggiran bannernya, kita bisa lebih rapi. Oke, Hoshe. Di sini Hoshe mau coret-coret nih. Boleh. Oke. Di grid, Hoshe akan jelasin sedikit tentang grid. Sebenarnya grid itu apa dan sebenarnya kegunaannya apa loh, Hoshe? Ya. Oke. Grid ini garis-garis yang berbentuk 9 kotak loh, Hoshe. Satu, sebentar Hoshe besarkan dulu. Oke, di sini Hoshe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 loh, Hoshe. Ya. Nah, di sini yang harus kita fokuskan adalah 4 titik loh, Hoshe. Nah, di sini Hoshe akan warnai dengan warna biru. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus fokus di 4 titik ini loh, Sir. Posisi sentral. Sebenarnya gunanya buat apa kan? Oke, di sini Hoshe akan lanjutkan. Nah, sebenarnya kegunaan 4 titik ini menjadi sudut pandang loh, Sir. Yang Hoshe lingkarkan. Betul. Sebentar, Hoshe balikan dulu. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini Hoshe berharap teman-teman semua bisa sedikit fokus untuk mengetahui sebenarnya apa sih kegunaan pembelajaran grid. Di sini selain lingkaran, Hoshe akan menegaskan ada 4 garis juga loh, Sir. Nah, kegunaannya untuk apa? Di semua titik ini loh, Sir, memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nah, biar kita lebih fokus lagi, bagaimana kita coba satu foto loh, Sir. Betul. Oke, di sini fotonya ini berupa seseorang dengan memegang handphone loh, Sir. Nah, jika dilihat, fokus utamanya adalah kotak. Nah, jadi di sini fokus utamanya kotak ini merupakan, kalau Hoshe namakan ini medium shot. Nah, nanti Hoshe bakal jelasin lagi medium shot itu apa dan lainnya. Betul. Tapi di sisi lain, grid ini penggunaannya juga bisa lebih dari ini. Kita bisa menambahkan objek atau titik atau seseorang di hanya satu garis ini loh, Sir. Dan juga boleh di garis ini. Jadi penggunaan grid adalah penempatan yang pas. Bagaimana kita menempatkan sebuah objek ini ada mungkin orang, benda, dan lain-lain loh, Sir. Berada di titik yang pas. Semua komposisinya teratur secara organisir dengan baik, seperti yang kita inginkan. Nah, di sini seperti foto yang Hoshe tangkap adalah objek utamanya ada di dalam satu kotak loh, Sir. Karena kita fokus di objek ini. Nah, berbeda dengan objek lainnya loh, Sir. Nah, di sini ini hanya pelengkap. Tetapi kita fokus utamanya adalah seseorang yang sedang belajar dengan menggunakan handphone. Secara kalau kita tidak bicarakan grid loh sejujurnya, mungkin orang akan minta, oh, itu lagi pegang kamera yang asik. Iya. Padahal di situ di samping kanan kiri pun ada, maupun secara garis tengahnya itu ada yang kita fokuskan. Betul sekali. Jadi itu secara keseluruhan setiap kotak 9 itu mempunyai fungsi masing-masing secara ketepatan dan bisa digabungkan, diorganisir menjadi satu komposisi, ya, sudut pandang enak dilihat, menjadi satu foto yang menarik. Betul sekali loh, Sir. Nah, kira-kira kalau sudah tahu penggunaan grid, sebenarnya
ada teknik apa aja sih, Lose? Oh banyak, mungkin kita bisa lanjutkan. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau Hosea mau bahas tentang grid, grid itu ada ribuan, Lose. Banyak sekali. Ada ribuan Banyak. di seni fotografi. Tapi Tapi di kita sini ambil yang utama aja. betul. Ya, Jadi yang Hosea beberapa waktu setelah video Taiwan sudah jadi, Iya. Hosea coba breakdown. Hosea Betul. coba kupas tuntas nih. Apa sih yang ada hasil video Kira-kira itu? Bagaimana cara mengambilnya dengan bahasanya apa supaya bisa lebih mudah dimengerti. betul. Oke. Dan ternyata penggunaan video yang tadi kita tonton, Lose, Betul. sudah sangat kompleks, sudah sangat banyak. Tergantung Betul. kita dapat melihatnya bagaimana. Nah, yang pertama wide angle. Tepat sekali. Nah, Sebagai pembuka ya, Lause. betul. Jadi kalau Hosea berbicara soal wide angle, sebenarnya wide angle ini apa sih? Adalah sudut pandang kamera yang mencakup area yang luas di dalam satu frame atau satu layar, Hosea. Betul. Nah, kalau penggunaan grid, bagaimana nih? Nah, di sini Hosea coba akan gambar. Oke, di sini Hosea coba gambar grid seperti ini, Hosea. Nah, terlihat ya. Jadi kalau kita sadar, Hosea, bahwa grid ini sejajar dengan layar ini, Hosea, Tepat sekali. yang ada di panggung. Seperti juga membantu kita untuk meluruskan barisan, Hosea. Betul sekali. Jika kita mengutamakan kalau ruangan yang cukup luas. Dengan ada grid ini kita bisa menyimbangkan bagaimana seperti contoh panggung ini. Panggung ini kita bisa sejajarkan dengan yang ada garis merahnya, loh, Sir. Itu penggunaan wide angle. Dengan contoh foto kedua yang ada di sebelah kanan, ini juga sama. Penggunaan grid ini ada di tengah-tengah. Seperti ini. Di mana fokus utamanya adalah ini, loh, Sir. Betul. Di semua titik. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau misalnya di dalam satu grid hanya fokus di beberapa garis saja? Sudah tentu bisa. Kita kalau sebagai biasa kita ngomongnya gampang itu zoom in atau zoom out. Betul. Kalau kita mau orangnya diperbesar, itu kita namakan zoom in. Tapi dalam bahasa fotografer itu ada bahasanya, tidak seperti bahasa kita sehari-hari. Ya, untuk yang zoom out seperti wide angle itu bisa lebih di atas 10 orang. Ya, Betul. karena ada yang middle, ya, zoom middle itu antara 5 sampai 8. Betul. Dan ada juga yang zoom in yang kecil itu antara 1, 2 atau sampai 3 orang. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, jadi di sini Jose sering lihat nih bahwa kalau misalnya kita mau foto acara, foto ramai-ramai, Betul. kita hanya bilang, oh semuanya harus masuk, objeknya harus masuk juga nih. Oke, wide angle ya, jangan lupa ya. Iya, Kita itu udah tahu namanya wide bahasanya. angle. Jadi bagaimana Timnya bisa berjalan dengan lebih baik. jadi kita bisa fokus nih, Lose. Oh, Betul. sisi ruangannya yang kita mau masukkan paling pojok segini nih, apakah orangnya muat atau enggak? Nah, penggunaan grid di sana, Lose. Betul. Nah, setelah wide angle, kita masuk ke yang kedua, Lose. Next. Medium shot. Tepat Nah, sekali. medium shot ini seperti apa sih? Jadi, medium shot ini lebih ke bagaimana seperti contoh di pertama, Lose. Penggunaan grid. Nah, di sini mungkin Yenosa sudah mengetahui penggunaan gridnya seperti apa? Tepat. Sudah kita gunakan. Ya, jadi dalam teknik pengambilan medium shot, ini lebih tepatnya setengah badan biasanya. Nah, sebenarnya medium shot ini kenapa digunakan? Karena kamera mencakup area yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sering digunakan untuk menampilkan subjek dan konteks lingkungan tanpa perlu didistorsi. Jadi seperti contoh dalam pembicaraan Ten seni, Lose. Nah, penceramah, penceramah, tamu-tamu yang di atas panggung. ya, jadi Siapa mau kita fokuskan pimpinan kita. jadi kita hanya fokus di satu orang nih, Lose. Tepat. Nah, dengan fokus tersebut kita bisa menggunakan grid di tengah-tengah. Apakah boleh di samping? Boleh saja. Jadi di sini Oce coba coret. Nah, misalnya kalau titiknya ada di sini tidak apa-apa. Biasa digunakan untuk apa, Lose? Di sampingnya ada teks PowerPoint, Lose. Atau kalau dari
di arah pusat ada Siang Poring Khan hadir. Betul? Nah, ini penceramah di dalam atas sana itu ada lagi pakai OBS, muncul layar yang kecil lagi untuk ada gambar di audionya secara Betul. wide angle yang layar kecil, ya. Jadi penggunaan medium shot ini sebenarnya untuk lebih fokus terhadap siapa sih yang ngomong. Betul. Mana yang utama dan mana yang pendukung, mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Betul. Semua. Oke, di sini medium shot. Ini teorinya, tapi Hosea berharap harusnya teman-teman semua langsung paham. Ya, Medium shot ini intinya dari setengah badan tepat. di satu kamera, yang penting sesuai titiknya. Oke, di sini Hosea Di lanjut. sini tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa dibalikan. Ada yang mau bertanya? Dalam layar ini, semua cukup mengerti ya sampai sekarang ya. Nggak ada yang tanya distorsi itu apa? Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah high. High ini adalah foto yang biasa kita ambil dari atas, loh, Sir. Sebenarnya tahu nggak sih gunanya kita mengambil foto dari atas? Nah, kalau misalnya kita foto dari atas, secara nggak langsung, banyak objek-objek yang nggak terlihat, jadi bisa kelihatan, loh, Sir. Betul, itu salah satunya. Betul. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata kalau misalnya kita lihat dari atas, umat-umat cukup banyak ya. Betul. Kelihatannya besar Mukanya sekali. juga lebih jelas. Nah, di sini Kalau kita ambil datar, itu ketutup bagian depan. Tapi kalau kita ambil dari atas, subjek-subjeknya itu semua bisa terlihat secara lebih merata. Nah, sebenarnya kalau di sini kita lihat penggunaan grid ini seperti penggunaan di wide angle, loh, Sir. Sama persis. Semua pasti menggunakan grid. Betul. Jadi grid ini berguna untuk di foto ini menitikan objek-objek pusatnya ada di mana. Dan pembatasnya dari mana? Nah, ini Jose garis kuningkan bahwa sebenarnya kalau teman-teman semua fokus di bagian samping ini, cukup sedikit muka orang yang terpotong, loh, Ustaz. Betul sekali. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana menggambarkan kesenangan seseorang dalam kerja sama tim di acara ini, loh, Ustaz. Nah, di sini dengan high angle ini memberikan kesan bahwa subjek marah ke arah bawah, memberikan gambar yang lebih luas. Nah, jadi penggunanya seperti itu. Jadi penggunaan grid ini hanya untuk menyesuaikan untuk di poin ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau Hoshe mau high angle nih, loh, Sir, Hoshe pakai apa ya untuk fotonya? Kalau di foto kan, kalau kita kan ada ruangan audio, Pasti. kita bisa foto dari Kalau atas. di Jakarta ada lantai atasnya untuk kita ambil Betul. high angle. Kalau Hoshe, biasanya kalau misalnya kita nggak ada ruang tambahan, Hoshe biasa pakai kursi atau pakai tangga, loh, Sir. Ya, tapi ada risiko, Betul, ya kan? Mungkin ada yang lain, ya pasti kita pakai tripod. betul. Ya, tripod juga bisa itu, kadang kan sudah ada yang remote. Betul? Nah, kita bisa dapat di mana aja, tapi bukan dapat, pasti harus beli. Betul. Jadi penggunaannya kalau misalnya kita nggak mau terhindar dari risiko, nggak mau pakai kursi, nggak mau pakai Betul. tangga, teman-teman semua bisa beli tripod Betul. atau enggak beli yang sekali klik langsung foto. Betul. Karena di wihara Jakarta pun sudah menggunakan tripod dan handphone sekali pencet ya, loh, Dan Sir. chat. Bahkan semua yang memfoto, fotografernya bisa ikut duduk bersama. Nah, Kalau yang selama terjadi ini, yang tukang foto selalu tidak ada di dalam peserta, betul kan? Nah, kalau kita menggunakan tripod, ya dengan yang sudah ada remote-nya, kita bisa sama-sama duduk gitu. Dan semua peserta akan bisa. Ya, dan itu satu. Nah, kalau misalkan tripod belum ada, gampang. Jangan pakai kursi atau meja, itu lebih bahaya. High angle-nya juga akan kurang maksimum. betul. Tapi bisa menggunakan tangga lipat. Tangga lipat yang 2 meter. Ya kan itu lebih aman kalau kita berdiri dan kita juga posisi fotonya juga lebih enak, nggak takut-takut ya. Betul Mungkin sekali, seperti loh, Sir. itu. Oke, di sini Hoshe lanjut. Kalau misalnya bagian tinggi, udah tahu nih cara fotonya, loh, Sir. Betul sekali. Nah, kita lanjut ke next-nya. Nah,
long shot. Sebenarnya kalau Hoshi ngomong long shot, ini sebenarnya apa sih? Ini adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan jauh dari subjek. Nah, sehingga mencakup area yang luas dan memberikan konteks yang lebih luas tentang lingkungan, latar belakang, dan di mana subjek berada. Nah, Hoshi suka banget nih melihat kalau misalnya orang melihat kamera, jadinya gugup loh, Sir. Betul. Nah, kadang kalau Hoshi sendiri menggunakan long shot ini menggunakan kamera. Tetapi, handphone sekarang loh, Sir, untuk zoom-nya tuh udah bagus-bagus. Betul. Tinggal gerakan zoom in, Zoom out. Jadi, kita punya satu ilmu lagi nih loh, Sir, bahwa penggunaan handphone itu kita bisa menggunakan zoom in dan zoom out. Betul. Jadi kalau selama ini kita tahunya cuma membesarkan, mengecilkan, menaik dari atas atau dari bawah, ya kan, vertikal, horizon. Nah, hari ini kita lebih mengenal bahasa-bahasa yang biasa ada di fotografi. Nah, di sini Hoshi akan coba kupas tuntas. Lo merasa nggak sih ini foto yang sangat bagus loh, Sir? Betul sekali. Jika dilihat dari grid, ini Sentralnya grid 1, 2, bagaikan satu jalan. betul. Dan objek di garis yang Hoshi lingkarkan itu Sama. sejajar Sama. kanan kiri dengan fokus utama yang sangat seimbang di satu garis. Nah, inilah penggunaan grid yang sangat bagus. Justru Hoshi tunggu-tunggu bagian ini loh, Sir. Betul. Bagaimana penggunaan grid bisa dibuat secara maksimal. Bisa kita patokan menggunakan grid. Kalau kita buang semua petunjuk-petunjuk, kita bisa lihat foto asing mungkin langsung di back semua. Di sini itu aja. Oke. Ya, aku carian bisa lihat ya. Itu bagaikan satu perjalanannya panjang, ya. Dan di tengah-tengah itu ada kita punya Shenfo, ya. Dan di kanan kiri ada peserta cinta dan puntau. Kita tahu kita dalam biara ada Chen-Pun Fen-Pan, ya. Nah, itu bisa mencirikan apa? Kita punya budaya, kita punya kuici yang ada di peraturan di vihara. Betul sekali. Kembali lagi kita harus berimajinasi, kreativitas kita ya, Lause. Oke, Lause mau tanya untuk White Angel pencahayaan, boleh kasih rekomendasi Lause? Oke, Lause sisi supaya. Jadi kalau ditanya White Angle pencahayaan, itu gampang sekali. Itu kan satu balik lagi, bukan cuma cahaya ada di ruangan tertentu yang kita mau. Tapi kita juga bisa melihat daripada fungsi, ya fungsi kemampuan daripada HP setiap orang berbeda. Betul. Ya, kalau Hoshi suka pakai pada waktu kalau cahaya di dalam ruangannya kecil, itu apa gelap, pasti akan membuat pasti cahayanya ditekan dulu, ada brightness-nya, pasti akan tambah cahaya sesuai yang kita inginkan. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa menyalakan lampu di ruangan yang kita perlu diabadikan fotonya. Betul. Lalu yang ketiga, kita bisa buka jendela pendapatan cahaya kalau di dalam ruangan kalau memang ada jendela, betul? Nah, yang keempat, secara profesional, seorang fotografer dia pasti mempunyai pencahayaan dan pencahayaan itu juga ada lighting angle. Betul. Ya, kalau di sini kita ada ngomong angle yang kamera angle dan untuk lighting angle itu ada lagi. Nah, lighting angle adalah apa? Lampu pakai standing yang bentuknya seperti payung putih warnanya kuning. Nah, itu pasti ada komposisinya mengatur pencahayaan warna yang akan kita hasilkan. Nah, kalau kita menggunakan kamera bagus pasti ada lampu blitz-nya. Tapi kita juga bisa bantu dari HP kita menggunakan blitz. Nah, tapi acara yang panjang harus kita perhatiin, kadang HP kamera itu ada baterainya harus diperhatikan. Jadi sebelum acara itu diharapkan 100%. Jadi kalau kita cepat-cepat rekam sampai acara selesai 2 jam, mudah-mudahan semuanya bisa tercover. Tergantung berapa banyak produksi hasil foto kita yang kita gunakan. Ya cukup mudah ya. Kalau mau belajar itu memang banyak sekali. Panjang. Ya seperti yang dikatakan grade ini kita cuma ambil beberapa yang penting saja. Padahal itu ratusan secara tidak engkel. Makanya seorang fotografer atau apapun yang memang profesional itu tidak sembarangan. Mereka harus sekolah, ada pelatihan. Ya. Ini aja Hoshi belajar cukup lama. Betul. Ya. Nah, di sini Hoshi mau ngebahas sedikit tadi Hoshi ada ngomong kalau misalnya profesional butuh professional lighting angle. Iya. Nah, sebenarnya ada satu poin yang teman-teman harus tahu bahwa yang Hoshi pelajarin
kita nggak perlu kamera handphone atau kamera sebagus apa loh, Ustaz. Yang penting pencahayaan lampu. Pencahayaan, lighting Betul. angle-nya harus ada. Jadi di sini pun kita sebagai dokumentasi loh, Ustaz, Betul, kita harus bisa fleksibel. betul, Kadang kalanya kalau misalnya acara lagi nonton proyektornya loh, Ustaz, pasti kan gelap. betul, Di saat mau dokumentasi, kita sebagai dokumentasi jangan lupa buat nyalain lampu loh, Ustaz. betul. Untuk cuaca ruangan yang gelap, kita harus ganti mode daripada HP kita. Ya, night mode. Betul. Ya kan? Kalau kita di kota metropolitan, itu ada lagi wide angle dan sebagainya dengan night focus. Betul. Ya, dan ada juga profesional tergantung tipe HP masing-masing. Iya, Ada betul yang ada sekali. dan ada yang tidak ada. Ya, Jadi di sini kalau misalnya kita berbicara soal lampu nih, Ustaz, kita kalau misalnya memang mau terjun langsung, Ustaz, kita harus lebih fleksibel di saat betul, acara. betul, betul. Ya, Oke, kita lanjutkan. oke. Di sini tadi pertanyaannya bagus banget ya, Ustaz. Iya. Kita bisa kemana-mana ya. Betul, Nah, tadi Hosia sudah bahas tentang long angle nih, betul, bahwa ini foto yang sangat sempurna bisa Ustaz pun langsung bisa menggambarkan ceritanya tentang apa. Itulah salah satu penggunaan grid yang maksimal, ya. Ustaz. Tanpa harus belajar teori, melihat sesuatu gambar, Anda pun sudah bisa memahami apa yang tergantung di dalam foto itu. Betul. Ya, kita bisa menjelaskan sambil belajar. Ya, itu harus balik ke diri kita masing-masing apa yang mau disampaikan dalam satu foto tersebut. Betul sekali. Kayak di sini Hosia mau lanjutkan loh, Ustaz. Nah, selanjutnya selfie. Nah, selfie ini pasti semua handphone ada zaman sekarang. Tepat. Sebenarnya selfie ini gunanya buat apa sih? Nah, selfie ini adalah foto diri sendiri atau bersama-sama yang biasanya diambil dengan menggunakan kamera depan dari perangkat seperti smartphone atau kamera digital. Betul. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman semua sering selfie, tapi nggak tahu sebenarnya kegunaan selfie buat apa. Selfie pakai tongsis. Ya, di sini ada tongsis. Ya, tongsis yang 75.000 sampai 103.000. Kalau dulu kan dijual mahal, baru keluar 150 ribuan. Sekarang harga udah turun, betul? Tinggal kita pasang, kita cepret, dia udah jadi. Ya, tapi harus dianjurkan kalau sebagai seorang agak lebih profesional, kita agak pakai modal dikit. Kita menggunakan, kalau ini di endorse dapat promosi ya. Harusnya sih. Kita harusnya ya kerja sama dulu ya. Karena Nanti kita sambil streaming YouTube iya, juga ya. streaming, betul. Ya kan? Nah, ini adalah seperti tongsis dengan merek Philips ya. Philips, dia nanti di sini tinggal diputar, tinggal dibuka. Ya, bisa Anda lihat di sini dia bisa pegang mencangkram HP. Ya, kekuatannya juga sangat bagus dan bahan biji plastik. Nah, di sini dia punya satu remote. Ya, remote-nya ini bisa kita buka dan ini bisa kita tarik. Ya, berupa besi. Nah, ini sangat kokoh sendiri dan dia juga sudah menjadi satu tripod yang sangat biasa dan tingginya paling ya 61 meter. 101 meter. Ya, 1 meter. Ya, nah, ini boleh dipakai. Ya, kalau kita pakai ini juga, kita bisa gunakan dalam misalkan setiap acara, kita bisa jalan. Kalau kita pegang HP, gemetar, oke? Nah, HP kalau kita mau pakai height yang konsisten, itu kan kurang lengkap. Tapi kalau kita pakai ini, kita pegang, oke? Kita bisa lihat di sini, kita bisa ambil yang angle-nya, sudut kemiringan dengan height-nya, medium dan sebagainya. Nah, ini fungsi tongsis. Dan dengan tongsis juga, kalau kita untuk kita selfie, sudah tentu angle-nya atau grid-nya akan mendapatkan hasil yang paling maksimum. Betul. Ya, tidak goyang-goyang. Kalau kita cuma pakai tangan, jaraknya, ya, mungkin muka kita satu yang kebesaran atau apa. Nah, kali ini kita bisa kasih jarak sampai 1 meter, tinggal turunkan, lebih mantap. Saya yakin yang suka jalan-jalan keluar kota, keluar negeri sering memakai tongsis, ya. Oke, thank you. Dan kita gunakan untuk piara. Gitu. Nah, oke. Hosia lanjut, Ustaz. Nah, sebenarnya selfie ini apa sih? Orang kalau misalnya selfie cuma tahu kayak, oh kita foto bareng-bareng yuk, foto-foto bareng. Sebenarnya untuk dokumentasi, selfie itu sangat penting untuk menggambarkan ekspresi seseorang. Betul. Seperti misalnya Hosia selfie nih, belakangnya ada latar belakang misalnya Monas. Pasti orang yang melihat foto itu adalah fokus utama di muka Hosia dulu. Betul. Baru di belakang Monasnya. Dan di foto ini loh, Ustaz, secara nggak langsung penggunaan grid juga ada loh, Ustaz. Secara nggak langsung nih. Betul. Di sini saya coba coret. Nah, sebenarnya
ini ada sedikit itu, tapi fokus utamanya adalah orang yang ada di sebelah kiri loh, Sir. Betul. Nih. Nah, di sini fokus utamanya adalah orang yang memegang handphone. Betul. Dia berdiri di tempat grid yang sangat pas loh, Sir. Dan di mana di saat selfie kita juga nggak bersembarangan loh, Sir. Kadang kalau misalnya kita selfie, kadang kan ada kepala teman kita yang kepotong. Betul Atau sekali. kadang badannya cuma setengah. Betul. Nah, di sini yang Hoshi lihat teman kita yang dari Taiwan ini membuat selfie bahwa semua orang di sini tuh punya kebahagiaan dan punya peranan loh, Sir. Mungkin seperti contoh, nanti tanggal 7 besok, ya di Vihara Hasan itu ada jamuan makan malam persekretarian. Betul. Ya kan? Nah, bisa juga kita bilang selfie, ya, saya ambil contoh. Nah, ini bagian apa? Ngantar makanan, ya, mengantar menu, itu. Nanti dia di belakang itu menunya banyak, mereka bisa selfie dulu. Wah, sudah capek-capek masih senyum nih. Padahal yang di belakangnya tinggal piring kotor yang harus mereka cuci lagi, gitu kan? Ya, Nah, loh, Sir, sebenarnya dari foto ini Hoshi juga satu pelajari. betul. Penggunaan grid kalau misalnya kita mau maksimal, misalnya contoh nih, di sini orang ini sebenarnya bisa berdiri di sini karena ini masih kosong loh, Sir. Bisa sekali, tinggal kita putarkan kamera. Betul. Jadi bagaimana kita menjadi seseorang memegang kamera bukan fotografer ya. Betul, Kita dapat memaksimumkan objek yang ada loh, Sir. betul sekali. Jadi seperti orang yang ini yang ada di sebelah kanan atas, kita bisa memiringkan agar mengisi bagian sini. Betul. Sehingga posisi yang ada satu yang berkacamata, badannya bisa dapat secara Penuh. Jadi anggapannya kita membuat foto yang sangat maksimal loh, Sir. betul, maksimal. Oke, kalau selfie sebenarnya ternyata ada tekniknya. Betul. Selama ini kan semua pasti selfie, selfie, selfie. Tapi setelah cepat-cepat ya, ya kurang ke kiri, ya kurang ke atas, ya kurang ke kanan. Ya, udah lah nggak mau lihat lah. Besok lagi foto, ya kan? Oke, di sini selfie sudah, kita lanjut ke yang ke next-nya nih loh, Sir. Shadow focus. Nah, ini udah lebih fokus lagi nih loh, Sir. Nah, shadow focus ini sebenarnya apa sih? Shadow focus ini sebenarnya penggabungan dari beberapa, dari medium shot, mungkin bisa dari wide angle, bisa dari long angle. Sebenarnya shadow focus ini apa? Nah, pas banget Lose ketemu shadow focus ini di video Taiwan kemarin. Betul. Mana yang menjadi lebih dikecilkan? Kalau bahasa kamera zoom in, ya kan zoomnya lagi dimasukin, cuman untuk mengambil beberapa fokus untuk beberapa orang atau beberapa objek atau subjek yang tertentu. Dan kenapa Hoshie sangat suka dengan foto ini loh, Sir? Karena pas sentral sekali. Betul sekali. Di sini penggunaan garis-garisnya ini sangat maksimal. Tepat. Jadi di sini Hoshie di sini anggapannya objek nih loh, Sir. Objek utamanya yang ada di tengah nih. Betul. Nah, objek kedua yang fokusnya loh, Sir, Pas di garis. pas di garis. Nah, ini ada salah satu penggunaan grid yang sangat maksimal, seperti foto di long angle tadi loh, Sir. Tepat. Jadi sebenarnya shadow focus ini adalah pecahan lagi dari penggunaan yang tadi Hoshia sebut long angle, middle angle, sudah itu ada wide angle. Nah, di sini ada fokusnya lagi bahwa sebenarnya apa sih yang kita mau kasih lihat. Nah, di sini menurut Jane Lawson dari foto ini Jane Lawson bisa menilai apa nih, Mas? Banyak sekali. Selain dari grid untuk posisi sentral yang mau kita fokuskan di antara mereka seperti itu, dapat kita membuktikan pada mereka dan foto itu saat mereka mengikuti kelas jam begitu panjang dengan 2 hari, tapi penuh kebahagiaan. Ya, Jadi di sini kalau misalnya kita lihat foto pun kita bisa nilai kayaknya, oh ternyata orang ini kalau meliput kelas dengan rasa hati yang sangat bahagia ya. tepat sekali. Mungkin kelasnya seru banget nih. Ya. Kita mau ikut terus nih kelasnya. Betul. Nah, jadi dengan adanya fotografi ini, berbagai cara efek yang kita kasih tahu nih Lose, bisa mengembangkan interest orang luar terhadap wihara kita Lose. Jadi kalau kita belajar dengan kamera angle maupun lighting angle, ya dulu kita lihat foto, semua sama aja, yang penting muka orang, betul ya? Ya, betul. Tapi kalau sekarang kita perhatiin, kita melihat sesuatu ini, oh banyak maknanya terkandung.
Oh, dia so happiness dengan 3 orang dengan posisi ankle gridnya sudah tepat sekali dari 1, 2, 3 orang ini. 1, 2, 3 gitu. Sama dengan kita belajar Mandarin. Betul. Ya, Mandarin. Kalau kita melihat seseorang menulis Mandarin, oh, ini Dran, tulisan Dran itu sama. Tapi kalau orang yang bisa menulis Mandarin dan mengerti Mandarin, dia bisa kasih nilai. Tulisan ini angka 1 sampai 10. Oh, yang ini angkanya 3. Ah, ini angkanya 5. Oh, yang ini angka 9 atau 10. Betul. Karena setiap guratan itu ada ko-nya. Ya, ada ukirannya, bentuknya, ada cuannya. Ya kan? Bukan satu garis dari panah kayak aja, tapi ada suko dan sebagainya. Nah, itu sama aja kalau kita sekarang lihat ini, udah bisa lihat, oh ini bagus. Sama, pasti misalkan hobi lukisan, datang ke museum. Ya apaan ini warna-warni ya, dicoret-coret ya. Tapi mereka juga menggunakan satu imajinasi, dan salah satunya adalah juga menggunakan grid. Tapi Betul. grid yang di sini adalah 9 garis, tapi yang mereka buatnya gridnya sudah banyak, bahkan bisa ratusan. Ya, Berarti daya imajinasi, kekuatan memori dia, dan penglihatan dia itu sudah di atas master bagi seorang pengagum lukisan. betul. Ya, maupun seorang ahli profesional dari seorang fotografer. Ya, Betul sekali, silakan. Lawson. Nah, di sini saya mau lanjut. Intinya shadow focus ini adalah bagaimana kita bisa memfokuskan sebuah objek melihatnya menjadi sebuah cerita, Lawson. Nah, di sini saya mau lanjut. Salah satu teknik yang Jose dapatkan. Dan ternyata kalau misalnya kita foto, kita nggak kepikiran nih, Lawson. Nah, nama tekniknya adalah over the shoulder. Nah, seperti namanya ada di samping bahu, loh. Nah, penggunanya buat apa? Nah, over the shoulder ini adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan di belakang salah satu subjek menghadap subjek lain sehingga bahu dan bagian belakang kepala subjek pertama terlihat di tepi frame. Betul Nah, sekali. di sini ini Fauci juga bilang ini adalah foto yang sangat bagus banget loh, Ustaz. Betul. 1, 2, 3, 4. Betul. Makanya kita menggunakannya sebagai materi penjelasan pada malam ini. Oke, Ya, tadi kalau misalnya kita lihat ada 4 titik loh, Ustaz. betul. 1, 2, 3, dan 4 loh, Ustaz. Betul. Dan yang kepakai ternyata cuma 3. Tetapi tempat penitikannya tuh sama semua loh, Ustaz. Betul. Jika kita gambar, semuanya mengikuti garis dan titik yang sesuai loh, Ustaz. Betul. Nah, inilah bagaimana penggunaan grid yang maksimal. Dan yang memfoto, kebetulan saya juga tahu beberapa mereka di VR Pusat, jepretan mereka bisa seperfect ini, sebagus ini, karena hasil jepretan mereka yang hasil ini udah yang ke ratusan ribu. Betul. Ya, bukan yang ke ribuan atau puluhan ribu. Oh, saya ulangin lagi. Udah ratusan ribu. Karena di sana kan setiap saat itu kan ada kegiatan yang sudah bertahun-tahun ini. Ya, mungkin yang sudah kesekian juta kali ya mungkin ya. Sudah juta kali. Jadi mereka sudah ambilnya sudah dengan resolusinya, like angle-nya dan sebagainya udah bagus. Nah, di samping ini kan kita cuma bisa sampai dijelaskan sebagian ini. Over the shoulder juga bisa dari ada tambahan set over the shoulder from the right atau from the left. Jadi agak miring dari kanan ataupun dari sedikit posisi kiri dan kanan. Ya, nanti ada lagi yang sejenis lagi yang kita mau fokuskan yang seperti yang tadi happiness, ya kan, shadow. Nah, itu di belakangnya itu kita bisa kasih blur. Ya, dan itu yang kita katakan banyak sekali arti-artinya cara penggunaan kalau kita mau pelajarin secara semuanya. Ya. Nah, mungkin kurang lebih kita ambil yang fokus-fokus ya. Nah, di sini Jose punya satu foto nih loh, Ustaz. Betul, seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya penggabungan dari semuanya. Betul, ini penggabungan dari semuanya. Sama dengan Viara kita belajar Mandarin, betul? Kita beberapa ada apa dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah totalkan semuanya, bagaimana? Ada penggabungan. Ya, sama satu Mandarin. Dan 2 guratan. Nanti ada 4 guratan, 13 guratan. Dan ada satu tulisan terdiri dari 2 kata. Bahkan tulisan Mandarin ada beberapa yang saya tahu ada 16 tulisan Mandarin menjadi satu kata di dalam. Nah, sama yang ini. Ada blurnya, ada saat yang seperti yang tadi, ya kan?
ada side dari shoulder-nya, ya, ada dan penggabungan dari beberapa. Nah, mungkin ada yang bisa kasih tahu dari apa aja yang sudah diajarkan Jose Betul. dalam Jadi satu Jose kamera ini. mau coba nih, Betul. minta mungkin salah satu teman-teman semua bisa kasih tahu Jose nggak Iya. kira-kira di foto ini ada apa aja. Sebelum kita lanjutkan. Jadi Jose sengaja dijadiin cover nih, Jose. Betul. Ya. Nah, Ada yang kira-kira tahu kira-kira? boleh. Oke, over the Oke. shoulder, bener satu loh, Jose. Kira-kira ada apa lagi? Yang malu buat buka mic juga nggak apa-apa, chat Boleh aja. chatting. Ya, ayo coba. Apa yang mau kita tampilkan, apa yang mau kita sampaikan. Banyak sekali. Wide angle, waduh kayaknya kurang ya. Bukan wide angle nih, Karena tidak sampai ke kanan ke kiri, penontonnya tidak secara penuh. penuh. Kalau penontonnya, pesertanya full, itu boleh kita katakan wide angle plus over the shoulder. Betul sekali. Kira-kira ada lagi? Tidak apa-apa? Oke, di sini Jose coba breakdown ya, Mas. Oke. Jose coba jelaskan sedikit kenapa sebenarnya banyak tadi ada yang nanya, kenapa pakai foto ini sih? Nah, sebenarnya foto ini nih menggambarkan beberapa, Mas. Dan Jose sengaja ambil long angle, benar sekali. Long angle. Nah, Panjang ke belakang. betul. Jadi seperti ini. Jose ketik aja nih. Pertama ada kita dari awal dulu, Mas. Medium angle. Nah, kenapa medium, Mas? Penceramahnya langsung sudah ada. Penceramah dan ada di Setengah badan. Nah, medium ini apa sih? Jadi medium ini biasanya penggunaan fokusnya ada di tengah loh, Sir. Betul. Centralize. Yang kalau saya lingkarkan warna merah biasanya ada di tengah-tengah. Itu biasanya medium shot. Nah, yang kedua ada yang namanya long angle loh, Sir. Betul. Seperti yang tadi ada Shenpo ya. Ya, ada Cento Kunta lagi duduk ya. Kalau kita Betul. harus mengingatkan gambarnya. Yang ketiga, tadi betul banget ada over the shoulder. Over the shoulder. Ada satu lagi loh, Sir. Apa ya lagunya ya? Namanya shadow focus. Shadow focus. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Ong Keng Chonse sedang menjelaskan di depan berbagai umat-umat loh. Betul. Dengan berupa shadow. Atau Dan kita sebut blur. betul, kita pakai blur. Dan di sini kalau misalnya Yen Lause lihat di foto ini menggambarkan apa sih Lause? Terlihat altar di bayangannya. Jadi Apa yang disebut shadow yang shadow, difokuskan. betul. Jadi difokuskan bahwa sebenarnya di sini Jose mau menggambarkan bagaimana Ong Teng Chonse sedang berceramah Betul. di depan banyak umat. Oke. Nah, di sini ada 4 Lause yang tadi Jose jelaskan. Nah, sebenarnya masih banyak banget cara-cara dalam pembuatan foto Lause. Betul. Nah, kalau misalnya Jose sudah kasih contoh dari video Taiwan nih, kira-kira ada yang mau lihat dari video Indonesia nggak? Mungkin kita bisa kasih. Kita bisa kasih lihat mungkin? Ya. Karena nanti berikutnya kita akan membagi satu Google Drive ya. Di dalamnya yang kalian akan bisa lihat, kalian bisa download ya yang sudah saya bagikan. Anda masing semua membuat satu video ya. Satu video dengan lagu suci yang sama, dengan kata-kata yang sama, dengan video yang kita sharing Mungkin di sini Jose bukan mau kasih lihat video full, tapi Jose mau breakdown apa yang kita pelajarin tadi loh. Betul. Silakan. Nah, selain itu, oke sebentar. Oke, di sini Jose sudah ada video kita nih. Nah, di sini pembuatannya kurang lebih 1 hari ya loh, Ustaz. 1 hari ya, setengah hari tepatnya. Iya, setengah hari. Oke, di sini Jose Kalau fokuskan 4-5 jam, 3-4-5 jam cukup. Di sini Jose kenapa sengaja melihat videonya dari awal, bukan masa kamera angle. Betul. Di sini kita review dari beberapa materi kita dari pertemuan pertama hingga ketiga. Betul, betul. Nah, di sini sebelum Siap, nanti
Udah ada dikirim di grup ya, di Hasan Editing. Iya. Bisa Anda lihat semua. Jadi teman-teman semua bisa lihat di Hasan Editing Class video YouTube-nya. Di Payang Indonesia. Kok bisa kita share. subscribe juga ya, Ustaz? Ya, jangan lupa di follow ya Payang Indonesia, kasih like, dan jangan lupa supaya kita dapat follower yang banyak, siapa tahu dapat dari YouTuber ya. Bisa Jadi, kita amalkan lagi. Betul. Jadi Biar- pengembangannya sendiri pun kita bisa mengajak orang-orang tahu sebenarnya kita apa. Betul. Dengan apa? Dengan kualitas video yang kita buat. Oke, di sini Hoshi coba mulai, sebelum kita mulai pun ini sebenarnya ada materi yang kita buat loh, Ustaz. Betul. Bahwa walaupun cuma background putih dengan logo, ini sebenarnya kreativitas. Bagaimana menggambarkan kokohnya wihara Ketuhanan kita, wadah ketuhanan kita. Paul Consumption. Di sini Hoshi putar dan Hoshi gabungkan dengan berbagai animasi lah, Ustaz. Betul. Bagaimana Dengan beberapa foto. bagian depan video Hoshi campur dengan beberapa kegiatan yang berjalan. Nah, di sini ada beberapa foto yang sebenarnya terlihat, tetapi pasti semuanya pada melihat kira-kira fotonya apa aja ya. Jadi ada sejenis pancingan. Betul. Ya, Jadi iya. kita melihat bahwa, oh, ternyata fotonya banyak banget ya, seru-seru ya. Betul. Nah, di sini Hoshi coba melihat gambaran dan jangan lupa dikasih judul. Nah, di sini Hoshi coba putar. Yang kedepannya dapat Anda kembangkan semua. Ya, nah ini penggabungan dari semua. Nah, Apa itu ya? kira-kira ini kamera angle apa ya? Ada yang bisa jawab? Mau buka kamera, mau buka kamera mic-nya, atau mau ngecat, boleh nih. Tinggal diketik aja, kira-kira ini wide angle. Betul banget. Jadi ini adalah wide angle. Betul. Ya, white. Ya, ini ada wide angle. Jadi di sini kalau teman-teman semua lihat, di sini Hoshi juga coret. Penggunaan wide angle ini juga sama ya, Ustaz? Seperti yang ada di Taiwan. Jadi penggunanya maksimal di satu frame atau di satu layar. Nah, di sini Hoshi lanjut. Kira-kira kalau lihat ini, ada yang tahu ini jenis kamera apa? Medium angle. Benar lagi. Kasih kata kunci. Happy. Happy. Jadi di sini Hoshi sebenarnya ada dua loh, Sir. Selain medium shot, di sini Hoshi juga pakai shadow focus. Di mana Hoshi memfokuskan bahwa ada umat kita yang sedang fokus dalam melihat materi penceramahan. Ya, Ling Jerry tepat selalu ya. Jadi, Nah, di sini penggambarannya ini menggunakan teknik yang sama. Nah, teknik ini sama semua loh, Sir. semua sama, tinggal animasi tambahan. Tapi ada satu yang berbeda. Ini dari kami. Betul. Nah, tapi di sini Lause lihat gak sih bahwa kita juga ada text subtitle, kita juga memberikan animasi seperti di pembelajaran kita CapCut di pertemuan pertama. Betul. Penggabungan chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ini 3 gabungkan. Jadi sebenarnya pembelajaran ini Hoshi sudah rancang sedemikian rupa agar kreativitas teman-teman semua dapat berkembang lebih cepat. Betul. Nah, di sini Hoshi coba breakdown. Nah, ini kira-kira namanya apa nih? Ada yang tahu? Wah, itu bertiga kayaknya lagi barengan ya, Lause. Ada yang tahu ini kira-kira nama frame-nya apa? Nggak apa-apa, salah juga kita perbaiki loh. Oke, di sini Hoshi langsung fokus aja. Di sini sebenarnya terhitung masih wide angle, Lause. Ya, betul. Penggunanya masih dalam grid. Nah, wide angle ini intinya adalah memberikan jangkauan yang cukup luas, Lause. Bagaimana di sini Hoshi memberikan foto seseorang dengan fokus di altar kita, Lause.
Nah, jangan sampai Sama yang setengah setengah badan. Juga ada medium shot. medium. Jadi di sini kalau misalnya kita foto, kita juga harus tahu sebenarnya kita mau foto sama siapa loh, Sir. Cepat sekali. Nah, di sini Oce lanjut. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman langsung ini namanya high angle. Jose ambil fotonya sedikit lebih atas yang menggambarkan keseruan dari acara di hari Minggu kemarin. Bahkan yang di belakang pun bisa kelihatan. Betul. Yang sudah dijelaskan tadi. Ini kita bisa melihat kita menggunakan high angle kita menggunakan dengan berbagai perspektif buat angle dan juga high angle. Setelah jadi kita barangkali menjadi video dengan beberapa animasi ya diikutin daripada lagunya, iramanya, ketukan nadanya berapa. Nah itu nanti disusun lagi menjadi satu MP4 Nah, ya. ada satu hal nih Ose, Iya, yaitu komposisi. betul. Komposisi ini apa sih? Sebenarnya Ose belum masukkan ke PowerPoint. Belum lagi story-nya, Betul. urutannya, Jadi komposisi tonalitasnya. story ini kenapa susunan itu penting? Karena susunan ini tuh dapat membuat orang yang menonton kita jadi nyaman. Betul. Biasanya Hosye, kalau misalnya buat video, menilai video ini bagus atau enggak, bukan dari Hosye. Tetapi Hosye nanyain sama Yenlau sebenarnya gak? Saling memberikan masukan, saling Betul, memberikan lebih motivasi yang mana yang lebih baik betul ya. sekali. Bahkan kita juga kadang bisa diskusi dengan samping siapa yang ada, kira-kira itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengambilan gambarnya pun memiliki arti keseruan dalam berdiskusi. Ini percampuran wide angle. Nah, di sini juga ada beberapa dari teman-teman kita yang bukan di Jakarta loh. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang hadir bisa kontak teman-temannya dari seluruh Indonesia Popang Sumsel. Untuk setiap kelas, nanti buatlah foto-foto dan videonya sebanyak mungkin. Ya, nah nanti Anda bisa membuat dengan bahan-bahan itu, bahan dasarnya, membuat jadi satu video, ya, bisa diisi lagu suci, ya, dengan lagu suci yang sama dengan Piara Pusat atau sesuai dengan pimpinan Anda masing-masing. Nah, nanti video itu nanti dari masing-masing Anda punya itu akan foto-fotonya akan kita buat menjadi satu Popang Sumsel Indonesia. Betul sekali. Ya, nah akan kita masukkan di YouTube Payang Indonesia sebagai pusatnya. Nah, kalau misalnya Jose lihat di sini kalau pengambilan foto bersama-sama kebanyakan penggunanya wide angle. Betul. Sudah itu penggunaan grid posisi altar ada di tengah. Betul. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu pembelajaran yang biasa kita suka lakukan, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya apa dan kegunaannya apa. Nah, jadi adanya grid ini membantu kita dalam membuat sebuah foto. Nah, ini foto yang tadi kita upah. Menggunakan Nah, selain foto, kita dapat pergunakan di video loh, Sir. betul sekali. Jadi tidak hanya foto. Jadi dengan penggunaan ini kita dapat melakukan pengembangan lagi dengan video dengan teknik yang sama. Sepertinya ada beberapa pertanyaan sama yang ini kita menggunakan video. Ya, video juga kita menggunakan dengan beberapa trik-trik ringkel ya, kurang lebih yang bersama. Cuman video juga ada. Nah, tapi kalau kamera kan juga ada cahaya, ada lighting, video juga ada. Betul. Jadi di Kalau sini ada slow motion, medium slow motion, very fast motion, ya kan? Banyak sekali. seperti yang beberapa video yang teman-teman lihat, ini adalah Jose cuma main di tengah-tengah doang nih. Betul. Jadi Jose dalam pembuatan video ini, Jose hanya fokus di grid di bagian tengah. Betul. Nah, jadi dalam pembuatan ini
grid yang Hosea fokuskan ada di bagian tengah saja. Sebenarnya sebelum kita pelajarin hari ini dengan grid dan sebagainya, sebenarnya kalau foto semua sudah ada. Cuma tanya, saya mau ini tengah, ini saya mau gedein. Ini Nah, terlalu, yang itu kurang dapat, saya geser-geser. Nah, hari ini kita bisa belajar lebih profesional dengan kata-kata secara fotografi. Ya. betul sekali. 勇浪高手，这人儿得占天更大刀锋，非自己绝对不换一点。 Nah, kalau seperti ini loh, Sir. Kira-kira namanya apa? Apa itu sejujur? Nah, kalau ini terhitung wide angle dan medium shot. Wide angle medium shot, tapi dia menggunakan satu video dengan satu moving medium. Betul. Medium moving. Karena gerakan juga agak cepat, tidak terlalu slow. Karena kita harus ngikutin waktunya dari satu lagu. Betul? Dan mendapatkan hasilnya dapat secara keseluruhan. Kalau kita terlalu slow, itu memakan waktu timingnya lebih panjang sehingga banyak video-video yang lain akan foto-foto lain akan ketinggalan. Jadi di Nah, timingnya juga diperhatikan. betul. Jadi di pembelajaran hari ini pun kita harus coba kembali ke 2 minggu sebelumnya juga. Betul. Minggu sebelumnya bahwa sebenarnya apa sih yang kita dapat. Betul. Nah, jadi kita bisa kembangkan, Mas. 一进一出球， Tadi sudah ada. Ini seperti foto-foto yang di awal sih dengan shadow focus, memburu over the shoulder, medium, long shot. Nah, semuanya sebenarnya Hosea lakukan nih, Mas. Betul. 守护天真之 Sebenarnya 心， semua pencarian 努力奔 apa ya? Enggak, 奔起天去为人说 Jadi sebenarnya kewicaran juga sudah melakukannya ini. Nah, dengan pelajaran hari ini kita bisa membuat hasilnya lebih baik, ya, lebih maksimum, ya kan? Nah, yang kita perlu perhatikan dari semua yang kita pelajari, kita melakukan pelayanan ini, melakukan sesuatu ini bukan cuma untuk kita bagus atau tidak, tapi yang poinnya adalah kita melakukan ini bagaimana nanti setelah ini jadi hasilnya dapat dinikmati oleh semua orang dengan lebih kepuasan lebih tinggi. Paham ya? Jadi tujuan dari hasil foto-foto ini siapa sih yang akan menggunakannya? Kalangan mana sih? Nah, apa yang mau kita sampaikan itu melalui foto dan video itu bisa kita sampaikan bahwa itu apa? Secara totalitas, syutau, ya, atau membina diri itu pilot, ya, membina diri itu sangat bahagia sehingga kita kalau mengajak teman-teman saudara kita atau yang siapapun mau kita lintaskan itu akan sangat membantu. Jadi buatlah dengan foto dan video menjadi satu rangkuman untuk membuat dunia ini begitu indah dalam perlintasan umat seperti topik yang disampaikan oleh kita punya Pokon Chungchan dari pusat, ya. Betul sekali. Jadi ini ada satu teknik lagi loh, Sir. Iya, Jadi penggunaan grid ini belum tentu kita harus di tengah-tengah loh, Sir. betul. Jadi penggunaannya pun bisa berbagai objek. Seperti yang tadi Hoshi sempat jelaskan, di Taiwan ada 3 titik. Nah, di sini Hoshi juga ada satu foto nih loh, Sir. Bagaimana penggunaan titiknya juga difokuskan. Nah, jadi di sini Hoshi cuma minta bahwa penggunaan grid ini menjadi acuan kita dalam memfoto, membantu kita dalam membuat sebuah karya, Betul. dapat menggambarkan ekspresi seseorang dalam melakukan pelintasan umat ini loh. Betul. Nah, di sini kira-kira videonya sampai sini loh. Betul. Kita Tinggal lanjutkan. tinggal kita melakukan pengembangannya, kreativitasnya saja loh. Oke? Nah, di sini Hoshi tambahkan logo untuk penutupnya, Iya. yaitu Sengaja kita masukkan logo oleh Losi Jojo juga dan kita meranikan masuk ke Payung Indonesia supaya untuk memotivasi peserta yang hadir ke depannya bisa lebih banyak lagi, ya. Seperti yang sudah kita katakan, kelas ini akan berlangsung antara 4 sampai 8 minggu. Ya, tergantung seberapa cepat pemahamannya, seberapa cepat hasilnya. Seandainya kalau minggu depan kita masih ada yang chapter 4 bisa selesai dan sudah ada hasilnya, ya kita sudah selesaikan dan bisa kita lanjutkan dengan kelas Mandarin seperti yang Betul. sudah disampaikan kita punya Om Tim Sansi, ya. Oke, di sini kira-kira untuk video yang kita breakdown sudah selesai semua loh, Seth. Betul.
kita fokus nih dengan acuan video dari pusat kita. Tinggal berdasarkan sumber data. Betul. Ya. Nah, mungkin untuk Kamis depan, Mas ya sama Lasu juga akan memberikan Anda beberapa font Mandarin, karena kita semua ada font Mandarin yang ada pinyin, ya, dan dapat Anda gunakan untuk memasukkan kata-kata. Ya, bisa jadi tidak perlu ada pinginnya lagi 2 kali 3 kali kerja, ada pinyin, ada Mandarin, ada Indonesia, cukup 2 kali Mandarin dengan Indonesia dengan beberapa bentuk font. Ya, nah tahun minggu berikutnya juga nanti Lasu Jojo akan mengajarkan Anda untuk mencari bentuk-bentuk tulisan yang indah-indah itu di mana. Betul. Ya, seperti yang kita bisa membuat seperti itu. Ya, nanti bisa dijelaskan lagi untuk pembuatannya lagi dari hasil Anda semua, bisa kita rangkum lagi. Ya, dari mana dan sebagainya untuk yang berikutnya. Seperti wejangan suci, Anda sudah bisa mencari foto-foto yang terbaik dari mana, tinggal fontnya bagaimana, video yang kita masukkan bagaimana. Nah, nanti juga cara untuk mencari lagu suci itu bagaimana, mendownloadnya dari YouTube ke MP4, atau dari YouTube langsung ke MP3, atau juga dari YouTube ada dari MP4 file yang sudah ada menjadi MP3 dan begitu juga sebaliknya dan lain-lain. Betul. Ya. Nah, yang tidak bisa kita ajarkan sekarang di sini adalah cuma satu, yaitu bagaimana video-video tersebut ada dengan seperti VR Pusat atau Chungsin, ada kata-kata menggunakan AI. Karena yang kita punya CapCut dari HP sampai di sekarang belum bisa masukkan kata-kata AI tersebut. Sebenarnya kata AI itu cukup gampang. Kalau Anda sedang ngikutin, yaitu kita ketik. Ketik sekian banyak, ya sampai berapa halaman Word. Nah, nanti kita compress ke Voice AI. Masuk ke Voice AI, kita berangan-angan aja imajinasi, seperti yang Mas jelaskan. Kita udah ketik, nanti masukkan generate ke Voice AI, kalau di laptop bisa. Ya, apalagi yang udah Pro, yang udah bayar, ya langganan. Nah, nanti masuk, dia akan pilih suara pria, suara wanita. Sudah itu pilih bahasa apa yang kita mau masukkan. Nah, sudah bisa kita pilih bahasa Indonesia, nanti banyak lagi suara prianya dengan pilihan suara yang model voice apa. Kalau sudah kita enter, ketika generate, dia akan sudah muncul di dalam satu frame tersebut di atas, satu video tersebut. Nah, nanti tinggal kita bagi, dikat-kat. Nah, kata-kata ini mau muncul di gambar atau slide mana. Ya, nah, nanti suaranya akan mengikuti. Begitu, Lase? Betul. Nah, nanti sudah jadi semua animasi sudah masuk, yaitu yang akan kita lihat seperti yang ada di, sudah share di grup. Nah, itu sudah jadi. Nah, apa yang saya katakan dengan AI voice, ya itu kurang lebih seperti itu. Ya, kalau Anda sudah lakukan, Anda pasti sudah bisa. Jadi nanti PR-nya adalah, hari ini kita akan memberikan data foto-foto seperti yang sudah ada di dalam grup pesan editing. Anda dapat download, ya. Nanti harus saya tambahkan lagi sama Lausi itu adalah, Lausi mungkin bisa langsung kasih MP3-nya. Oh, boleh. Kembalikan sama aku, Kung Cai Chi, ya. Bukan berarti Kung, ada yang ngomong, cancel itu Kung, Yin, angin dan awan, Cai Chi, itu kayaknya terbang menerjang dan suara gemuruh. Oh, tidak seperti itu. Mandarin itu banyak filosofi, ya. Kita membangkitkan semangat yang tiada henti, ya, seperti angin dan feng dan awan, ya, seperti itu. Jadi bangkitkan semangat. Nah, Lasu Jojo akan share kepada Anda semua, sudah di dalam grup tersebut, ya, berupa MP3-nya sama Word-nya, ya. Word-nya juga bisa dikasih Lasu Jojo. Oke, nanti saya akan kirim kepada Anda semua, ya. Ada kata-katanya yang sudah ada Mandarin, ada itunya, sama nanti font-nya, ya, untuk font-nya akan dikasih kepada Anda semua. Nggak apa-apa, nanti ini sudah selesai sebenarnya. Ya, mungkin Anda semua bisa lihat HP. Ya. Di dalam, saya share dulu. Oke, Hasan Editing Class, kita udah bisa, salah ya.
Oke, kasarnya di tuntas kita bisa lihat, saya udah kasihkan ini yang kemarin ya, ini yang kau jungsin beberapa lagunya dengan Pung Yin Chai Chi, makanya saya juga pakai logo Pung Yin Chai Chi. Nah ini hasil yang udah Anda lihat di YouTube Payung Indonesia. Ya jangan lupa follow, subscribe, and like ya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman Anda semua. Ya. Nah, di sini kita selalu membuat DM yang berbeda setiap chapter atau setiap minggu, ya. Nah, Anda bisa mengundang yang lain bisa hadir lebih banyak atau tim Anda yang akan datang di Viara masing-masing. Nah, ini yang menggunakan voice AI seperti yang saya bilang kata-katanya, tinggal kita ketik, kita generate ke voice AI, kita pilih bahasa, kita pilih suara pria atau suara wanita, setelah itu kita pilih model suaranya apa dan kita generate dan dia akan muncul semua di slide di CapCut. Nah, nanti kita atur kata-kata ini akan masuk di slide gambar-gambar atau video-video mana menjadi satu video dari awal sampai akhir, ya. Nah, di sini ada juga sudah saya kasih kita langsung kasihkan Google Drive, kita enter aja. Ya, nah di sini Anda bisa lihat semua, ya. Kelas-kelasnya Anda bisa pilih semua yang Anda pilih, ya. Nah, kita sepakat pakai ini dulu dan Anda dapat satu minggu ini. Saya minta sebelum hari Kamis atau hari Selasa, ya. Hari Selasa Anda bisa membuat satu, ya. Bisa mau 1 menit atau satu lagu 3 menit lebih menggunakan joto lagunya yang ada di Payung Indonesia. Kami persilakan. Ya, untuk Jakarta pakai gunakan bahan ini. Yang untuk di luar kota, gunakan pakai foto dan video Anda semua masing-masing, tapi dalam kelas singkapan hari Sabtu dan Minggu kemarin 29 dan 30 Juni yang kemarin. Oke? Ya, bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya campurkan aja yang mana Anda pilih. Tidak harus sama urutannya. Yang penting konsepnya harus seperti dengan Tao Chung Sin yang sudah kita ikutin. Ya, nah ini bisa Anda lihat semua di sini. Ya. Nah, di sini juga bisa kalian semua perhatikan. Ya. Ini ada Belly. Jangan takut salah, nanti akan saya jelaskan mana yang benar, mana tidak. Ya, ini oke, kita punya Buddha Mila, Juse dan sebagainya. Akan terus nanti kita akan akan menjadi satu, misalkan 10 jangan jadi satu, ya kan, berupa video atau beberapa gambar-gambar dulu yang sebelumnya. Ya, oke. Untuk channel ini di sini masih ada lihat Anda membuat satu sangat bagus, ya. Nah, cuman saya minta kalau bisa kita punya satu standar, kita punya potong dan, oke. Kita punya Buddha Mila, jangan seperti yang ini, kalau bisa, ya. Nah, kalau yang Buddha Mila seperti ini, yang dia berdiri, kebanyakan berdiri atau pegang bola dunia, itu dari divisi Maitreya, oke, kejaran. Jadi kalau kita mau cari Buddha Mila, ya seperti yang lain-lainnya ini. Ya, ini Maitreya punya. Ya. Kita usahakan tidak seperti tapi kita sedang cari yang seperti ya. Nah itu yang kita bilang, kita membuat sesuatu itu juga ada mengikuti ada aturan-aturan yang dari kita punya pengumuman. Ya. Ini hasil Anda. Nah, nanti apa yang kita belajarin, kita bisa membantu para pimpinan, apa yang disampaikan, wejangan suci, video-video, foto-foto, dokumentasi, maupun semuanya menjadi satu file library yang akan datang, yang bisa digunakan dan dilihat sebagai kenangan kita membina diri untuk generasi kita yang akan datang di Viara kita masing-masing ya, Pak Buau ya. Atau jujur, sekarang jam 8.50, apalagi mau disampaikan? Menurut Jose, kalau dari Jose sudah sih, tinggal pengembangan teman-teman semua dari 3 materi yang kita sudah pelajari selama 3 minggu. Betul. Bisa teman-teman kembangkan seperti yang sedang Yen Lose share screen ya. Iya.
Nah, di sini kita bisa lihat masih ada masuk dari Laosi Jojo, ada ya Shenxiu ini adalah MP3 dari lagu Feng Yin Chai Xu tadi ya, Bangkitkan Semangatmu, disimpan aja ya, bisa Anda gunakan latihannya. Dan untuk teksnya saya kasihkan kepada Anda semua sekarang. Ya, Anda bisa download nanti kata-katanya, ini saya akan buka juga. Nah, saya akan mengajarkan, masih ada sisa waktu. Feng Yin Chai Xu ini dari mana saya dapatkan? Tentu loh, saya kan nggak bisa ini Mandarin, ini. Kuyapa. Saya juga kurang dulunya. Ya, saya juga masih belajar. Ya, nah ini yang harus saya rangkum. Ya, nah rangkum sudah kita rapikan, tinggal kita masukin. Ya, nah nanti yang akan saya PR, saya akan kasih fontnya. Ya, berarti sebagai ini dapat fontnya. Ya, ini ada fungsinya. Ya, nah pakai tanda OZ ingin kait tradisional nanti kami serta nanti jujur bisa ngajarin bagaimana mendapatkan, right? Nggak bisa masuk. Gimana? Oh, nggak bisa masuk CapCut ya. Oke, berarti kita harus 3 kali kerja. Ya, kita ketik Mandarinnya, berarti kita harus masuk ke Chrome, masuk ke Translator. Oke, kita ambil di situ, masuk. Oke, harus ambil ini aja. Oke. Nah, kita masuk di sini, kita copy, Ctrl C. Oke. Kita masuk ke Translate, kita ketik ini. Biasa, semua pasti sudah bisa Indonesia. Nah, kita kopas dari sini. Ya. Jadi kalau kita kopas, di copy, ya kita balikkan di sini, kita template di sini. Ctrl V. Ya. Kalau Ctrl C, kita copy, udah ambil ini, kita ambil ininya. Nah, nanti kita template, copy, paste di template di CapCut. Nah, tinggal nanti diatur lagi, memang agak merepotkan. Nah, kita komposisikan di atasnya. Kita bisa lihat di sini masih perlu kita ngatur. Supaya di atas Mandarinnya, betul? Nah, tapi kan kalau pakai CapCut kan tinggal ditarik. Ya, tinggal ukurannya kita mau ukuran berapa di sini. Ya, toh? Yang bisa kita atur semua. Ya, ya kita hitamkan. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan yang di sininya. Kalau ini kebesaran kita kecilkan. Ya, kita tahu kalau karaoke orang harus bisa baca pinginnya. Masih banyak yang nggak bisa. Ya, termasuk Senshin. Kalau kita mau tahu Senshin, pakai Mandarin aja. Oh, kita tinggal bawa bahasa Indonesia gampang. Kita ketik Indonesia, kita template. Ya kan, sudah jadi. Tapi ingat di sini yang kita butuhkan, di sini kita juga bisa belajar Mandarin. Yang kedepannya makin menarik dan makin menarik. Ya, oke, Laosu jujur ini udah kita ini. Nah, pasti ada pertanyaan, Laosu, saya dapat ini, Laosu dapat dari mana? Kok bisa terjemahkan? Laosu nggak hebat, Laosu nggak bisa terjemahkan lebih banyak. Ya, Anda semua tinggal Anda semua rajin. Pas saya kasih tahu, Pao Chung Shin dia membuat satu video adalah Feng Yin Chai Xi. Ya, di sini kan masih ada masukin Anda semua. Yang mereka sudah jadi, betul? Nah, di sini dia sudah ada membuat satu Feng Yin. There's a brand new AI tool that does prompt to YouTube video. As in, you type in a short prompt and within a Jadi couple di minutes, sini kalau sebagai seorang ini harus apa? Inovatif dan kreatif. 划时代的聚合，怎能不动容？俗世 Lagunya 恩 sama. 情故事 Nah, 不 kalau 同， lagunya gitu ya 姻缘种地就 ikut 会 gitu. 不知悉作能。 Tapi kita boleh tanya apa 例如生命繁华 kalau 眼 yang 前， sewaktu kita 天 sendiri, 若佛地 YouTube 的 kita 样， sendiri 我 pakai 风雨 lagu 万 apa 民 sih kalian boleh. 眼 Ya, 望天 tapi 君菩萨提 secara 名， total 是 gabungan 与 saya 下地 Indonesia 天 akan 地，一切自 mengikuti 由地， Tol Tuntin. 就是对 Besar. 风起云 Di 涌 sini 的。 kan Jose bisa ambil ini Mandarin, tapi kan perlu ditranslate. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di Payung Indonesia. Asal kita masuk ke Payung Indonesia, kita ketik. Ya, sepertinya saya ulang. Oke, diketik.
dia akan muncul pakai Indonesia, tinggal Anda tekan. Ya, nah di sini nanti kalau Anda punya semua jadi, tinggal bantu masukin, kasih tahu Tenso, coach udah ada nih di sini, ya. Nah nanti kita gabung, jadi bisa kita lihat semua. Oke, nah di sini kita bisa masuk, bisa lihat playlist. Kita masuk ke playlist saja, ya. Dan kita bisa masuk ke taman yang kemarin itu kan acara, itu adalah kelas PAN, ya. Nah, pas saya masukkan di sini, kan baru udah jadi. Nah, sebelumnya saya masuk ke Sangka, lagu suci. Nah, 小 lagu 企业 suci 必 di 须 sini 不断 kan 规 ada 划业务，使 41 用 lagu GoDaddy 搜索 dari 域 yang 名， pertama. 简单快速。 Kita cari 搜 aja. 索域名，再 Tanya 去保 Tensu 护你 ini 的 lagu 品 apa 牌 sih? Saya nggak 成 tahu 千上万的 dari 顾客把 judulnya. 域名交由 Kita dapat GoDaddy 管理， Mandarin 并且 sama 通过 GoDaddy 注册你的域名。 Indonesianya. Sedang mencari harga hotel yang bagus? Rencanakan menginap sempurna Anda dengan Agoda. Nyaman, mewah, atau ramah anggaran, semuanya ada di sini. Pesan sekarang dengan Agoda. Ransom gitu. Nah, saya sendiri juga ada target, nanti ada mau lagu Tingwei ini. Cingpu, ya. Nanti ada lagu lagi sama Tingwei. Lagunya juga mau sangat memotivasi, bisa kita buatin. 众生之于 Pak 有 风影 一 在哦，风影在在白羊。 红尘中翻滚颓废，无心爱伤痛悲泪。 Oke, ini ada 风影在一起， 生花 kita perbesar. Nah, di sini Anda harus pakai 2 HP atau 1 TV, ya. Nah, di sini pas saya masukkan di sini ada Word, ada komposer dan sebagainya, betul? Ini. Nah, layar ini harus saya ambil dari di sini. Harus saya ambil HP, kita masuk ke Translate. Oke, masuk ke Translate. Dan nanti kita pencet yang di bawah yang ada kamera. Ya, di kamera, ditekan Enter. Oke, jadi begini hasilnya. Kita putar balik. Dan hasil masukkan ke sana. Dan dia langsung tekan Enter dan dia langsung ada bahasa Indonesianya. Nah, nanti harus copy aja yang mau dipakai. Ya, kita tekan HP-nya, ambil Mandarinnya, harus copy, langsung masuk ke harus pribadi punya. Harus punya WA, misalkan siapa dulu numpang lewat bahasanya. Nah, harus saya lakukan di sini, saya masukkan di sini pada Anda, harus paste. Ya, kita udah bisa lihat. Nah, kata-katanya udah muncul, betul? Di bawah ya. Ya, komunikasi ya, komposernya apa-apa. Nah, nanti ini yang udah di WA, harus copy paste lagi, harus pindah ke Word. Nah, disusunlah satu persatu ini. Baik maupun space-nya, seperti ini. Biar gampang nyanyinya. Ya, jadi nggak terlalu dekat. Jadi orang baca, nyanyi, udah tahu. Nah, nanti hasil ini sudah jadi satu file yang udah saya kirim. Baru kita masuk ke CapCut ya, Rosi ya. Betul. Masukin videonya, masukkan lagunya dulu. Langkah pertama, masukkan semua videonya atau fotonya untuk satu lagu. Lalu tahap kedua, frame yang kedua lainnya, timeline-nya, dimasukin yang MP3-nya. Lalu yang ketiga, baru masukin kata-katanya satu persatu. Sesuai dengan timeline yang kedua, yaitu urutan lagu yang dinyanyikan, waktu timingnya. Nah, baru kita masukin satu-satu. Seperti itu, baru kita tambahkan terakhir setiap slide kalau kata-kata yang udah bagus, slide-nya udah bagus, semua komposisinya, ya.
Jadi antara kata-kata yang dinyanyikan dengan yang ininya sudah sama, ya, 眼观天群复杂的 baru kita mainkan animasi Betul. untuk memperindah supaya ada daya tarik, ya kan, bentuk ankle-nya bagaimana, ya kan, cycle bouncing-nya, moving-nya, ataupun ada animasi lighting-nya, light-nya seperti yang udah diajarkan chapter 1 dan sebagainya. Setelah Anda kuat, diulang lagi, lalu dibuat smoothies lagi supaya space-nya, jenjangnya itu tidak patah-patah, baru Anda generate 1080, 120, ya, 1200. Ya mungkin begitu Mas Jojo, karena waktu udah jam 9, Ya. kita berdua akhirin sampai di sini. Ya, PR-nya silakan di-download, apa yang sudah diajarkan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan jarak batasnya adalah jam hari Selasa, oke, atau hari Senin? Harusnya Senin ya, Salah saja, Pak. karena kita masih mau buat wayang Indonesia lagi. Karena minggu kita aja cara loh saya. Oke. Jadi Jose mau itu. Oke, jadi kasih kalian semua hari Selasa batas jam 11 malam. Betul. Jadi hari Rabu langsung kita mau kerjakan lagi untuk bisa dirapikan untuk hari Kamis yang akan datang. Betul. Tapi kalau kalian bisa semua membuatnya di hari Senin, ya hari Senin jam 11 malam itu lebih bagus. Dikarenakan biar Selasa kita juga bisa selesai. Supaya hasil editing kelas punya peserta bisa kita share sebelum dan sesudah kelas hari Selasa dan hari Rabu di semua kelas untuk memotivasi ya peserta kita yang lain untuk membantu Anda supaya Anda bisa mempunyai satu tim yang solid. Oke, akhir kata saya sama Lasu Jojo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda selama ini. Selamat mencoba semuanya menjadi baik dan lebih baik. Sedikit aja. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa dulu. Terima kasih semua kan aja. Kasih. Oke. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ternyata untuk bikin sebuah video itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang harus kita tambah. Lebih baik. Kita hari ini kita punya Lause kemana ya? Oke, ya udah. Oke, karena waktu juga tidak itu untuk Lausenya bisa bisa enggak. dibocor. Ya, gini. Lause kadang-kadang kan mungkin setelah penjelasan seperti ini ada yang mau bertanya. Di saat ini atau nanti saat kalian sedang bikin videonya lalu ketemu masalah, mungkin boleh lanjut di chatting yang ada di grup ya. Jadi nanti tugas untuk langsung sudah kasih makalahnya, lalu kasih referensi untuk apanya seperti apa. Tapi juga tempat forum kita saling bertanya di sana itu bisa. Jadi satu orang bertanya, semua orang juga akan sama-sama ikut pintar bersama. Seperti itu ya, kita manfaatkan sampai ke sana. Kasih kita punya Liang Wei Laoshi, kita punya Yan Laoshi sama Xiaoyan Laoshi, sama kasih Daxia Tehezuo. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Laoshi, oke, Kita aja. bye-bye. Jangan lupa hari Senin jam 11 kita tunggu videonya. Bye-bye. Tentang hasil praktek kita ya. Oke, Tacia. Bye-bye. Bye-bye. Ucapan semua. Bye.